Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti, saya dari kelas 5A Tadris Matematika, NIM 1901030021. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian autentik dan jenis-jenis penilaian autentik. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu penilaian autentik. Sebelumnya, penilaian merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan proses dan hasil belajar. Kegiatan penilaian harus dapat memberikan informasi kepada guru untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya dan membantu peserta didik mencapai perkembangan belajar secara optimal. Perubahan elemen standar isi pada kurikulum 2013 membuat guru yang selama ini menggunakan penilaian tradisional harus mengubah penilaiannya, yaitu menjadi evaluasi otentik berdasarkan tuntutan kurikulum. Dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian dinyatakan bahwa penilaian otentik adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari input, proses, dan output. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Autentik berarti keadaan yang sebenarnya, yaitu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Misalnya, peserta didik diberi tugas proyek untuk melihat kompetensi peserta didik dalam menerapkan pengetahuan yang dimiliki peserta didik dalam kehidupan sehari-hari atau dunia nyata. Evaluasi autentik pada kurikulum 2013 yaitu berfokus pada pengetahuan melalui evaluasi output, menjadi berbasis kemampuan melalui evaluasi proses, portofolio, dan evaluasi output secara utuh dan menyeluruh dalam penilaian autentik. Selain memperhatikan aspek kompetensi sikap atau afektif, kompetensi pengetahuan atau kognitif, dan kompetensi keterampilan atau psikomotorik, serta variasi instrumen atau alat tes yang digunakan harus memperhatikan input, proses, dan output peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik juga harus dilakukan pada awal pembelajaran, proses pembelajaran, dan setelah pembelajaran. Penilaian autentik lebih menuntut pembelajaran mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan, dan strategi dengan mengkreasikan jawaban atau produk. Peserta didik tidak sekedar diminta merespon jawaban seperti dalam tes tradisional, melainkan dituntut untuk mampu mengkreasikan dan menghasilkan jawaban yang dilatar belakangi oleh pengetahuan teoretis. Kemudian materi yang kedua yaitu jenis-jenis penilaian autentik. Penilaian autentik menurut jenisnya ada 4, yaitu yang pertama penilaian kinerja, kemudian kedua penilaian proyek, yang ketiga penilaian portofolio, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu penilaian tertulis. Kemudian yang pertama itu penilaian kinerja. Penilaian autentik sedapat mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Ada beberapa cara berbeda untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja. Yang pertama yaitu daftar cek atau checklist, digunakan untuk mengetahui muncul atau tidaknya unsur-unsur tertentu dari indikator atau subindikator yang harus muncul dalam sebuah peristiwa atau tindakan. Yang kedua yaitu catatan anekdot, digunakan dengan cara guru menulis
laporan narasi tentang apa yang dilakukan oleh masing-masing peserta didik selama melakukan tindakan. Kemudian cara yang ketiga yaitu skala penilaian atau rating skill. Biasanya digunakan dengan menggunakan skala numerik, misalnya 5 sama dengan baik sekali, 4 sama dengan baik, 3 sama dengan cukup, yang 2 sama dengan kurang, 1 sama dengan kurang sekali, begitu. Kemudian cara yang ketiga, cara selanjutnya memori atau ingatan. Digunakan oleh guru dengan cara mengamati peserta didik ketika melakukan sesuatu tanpa membuat catatan. Penilaian kinerja memerlukan pertimbangan khusus. Yang pertama, langkah-langkah kinerja harus dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja yang nyata untuk suatu atau beberapa jenis kompetensi tertentu. Yang kedua, ketepatan dan kelengkapan terhadap aspek kinerja yang dinilai. Yang ketiga, kemampuan khusus yang diperoleh oleh peserta didik untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Yang keempat yaitu fokus utama dari kinerja yang akan dinilai, khususnya indikator esensial yang akan diamati. Yang kelima, urutan dari kemampuan atau keterampilan peserta didik yang akan diamati. Kemudian jenis yang kedua yaitu penilaian proyek. Project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Selama mengerjakan sebuah proyek pembelajaran, peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Ada 3 hal yang memerlukan perhatian khusus dari guru, yaitu yang pertama, keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberi makna atas informasi yang diperoleh, dan menulis laporan. Kemudian yang ketiga, yang kedua, kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Originalitas atas keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Penilaian proyek berfokus pada perencanaan, pengerjaan, dan produk proyek. Dalam kaitan ini, serial kegiatan yang harus dilakukan oleh guru meliputi penyusunan rancangan dan instrumen penilaian, pengumpulan data, analisis data, dan penyiapan laporan. Penilaian proyek dapat menggunakan instrumen daftar cek, skala penilaian, atau narasi. Laporan penilaian dapat dituangkan dalam bentuk poster atau tertulis. Kemudian penilaian yang ketiga yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Penilaian portofolio dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah seperti guru menjelaskan secara ringkas esensi penilaian portofolio. Guru bersama peserta didik menentukan jenis portofolio yang akan dibuat. Kemudian peserta didik baik sendiri maupun kelompok, mandiri atau di bawah bimbingan guru menyusun portofolio pembelajaran. Kemudian guru menghimpun dan menyimpan portofolio peserta didik pada tempat yang sesuai, disertai catatan tanggal pengumpulannya. Kemudian guru menilai portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. Jika memungkinkan, guru bersama peserta didik membahas bersama dokumen portofolio yang akan dihasilkan, dan kemudian guru memberi umpan balik kepada peserta didik atas hasil penilaian portofolio. Kemudian jenis yang keempat atau yang terakhir yaitu penilaian tertulis. Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menurut peserta didik.
Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sedapat mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Pada tes tertulis berbentuk esai, peserta didik berkesempatan memberikan jawabannya sendiri yang berbeda dengan teman-temannya, namun tetap terbuka memperoleh nilai yang sama. Tes tertulis berbentuk esai biasanya menuntut dua jenis pola jawaban, yaitu jawaban terbuka atau jawaban terbatas. Hal ini sangat tergantung pada bobot soal yang diberikan oleh guru. Tes semacam ini memberi kesempatan pada guru untuk dapat mengukur hasil belajar peserta didik pada tingkatan yang lebih tinggi atau kompleks. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini mengenai penilaian otentik dan jenis-jenis penilaian otentik pada pengetahuan kognitif. Jika ada kekurangan atau kesalahan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.